Dan kalau seandainya mekanisme dalam negeri tidak melakukan hal itu sebaik-baiknya, memproses mereka yang melakukan pelanggaran HAM, maka jangan salahkan mekanisme atau dunia internasional yang akan melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ini ada berita menarik ya, soal follow up dari kunjungan Kedutaan Besar Jerman ke markas FPI, Front Pembela Islam. Dan kita tahu publik jagat Indonesia ini agak bergetar ya. Tetapi ini ada jawaban lagi dari Kedubes Jerman yang mengatakan kunjungan ke FPI disoal, Kedubes Jerman _2, pandemi tak berarti HAM dan kebebasan berkumpul ditindas. Ini menarik ya, kita bacakan karena sekarang ini tahu apa-apa COVID, sehingga orang tidak boleh lagi berkumpul mengeluarkan pendapat. Padahal kita tahu bahwa kadang-kadang sering muncul ketidakadilan ya, atau orang yang sedang mencari keadilan sebagaimana dilakukan oleh tentu saja keluarga 6 laskar FPI yang tewas di tangan aparat keamanan. Kita bacakan ya. Kunjungan ke FPI disoal, Kedubes Jerman, pandemi tak berarti HAM dan kebebasan berkumpul ditindas. Glora News. Glora.com. Kata Jerman menjadi perhatian warganet dan dibahas lebih dari 19.000 tulisan pasca datangnya diplomat Kedutaan Besar Jerman ke markas Front Pembela Islam FPI pada Sabtu 19 Desember 2020. Melalui Twitter, Kedubes Jerman menuliskan bahwa hak asasi manusia bersifat universal dan tidak dapat ditawar. Melalui akun Twitter resmi Kedutaan Besar Jerman menuliskan bahwa pandemi tidak berarti HAM seperti kebebasan berpendapat dan berkumpul dapat ditindas. Selama krisis COVID-19, semua negara harus mengambil tindakan untuk melindungi kesehatan umum. Namun ini tidak berarti HAM seperti kebebasan berpendapat, berkumpul dapat ditindas selama pandemi. HAM bersifat universal dan tak dapat ditawar. Demi inilah dan mitra-mitranya bergerak Human Rights Day, tegas akun Kedubes Jerman ya. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Kemlu RI membenarkan kedatangan diplomat Jerman ke markas FPI. Saat ini, Kemlu masih menunggu keterangan dari Kedutaan Besar Kedubes Jerman terkait kabar perwakilan diplomat mereka mengunjungi markas Front Pembela Islam FPI di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Betul dan masih menunggu keterangan dari Kedubes Jerman, ucap juru bicara Kemenlu RI Teguh Faizasyah saat dikonfirmasi Minggu 20 Desember 2020. Jadi Sobat RH sekalian, kenapa kita harus khawatir orang datang dan berkunjung ke markas FPI? Ya biasa saja ya kalau menurut saya. Jadi tidak perlu khawatir seolah-olah bahwa mereka misalnya ikut campur tangan dalam urusan domestik. Logikanya atau perspektifnya tidak boleh demikian. Kenapa begitu? Kalau kita bilang menyangkut masalah hak asasi manusia, yaitu concern perhatian semua pihak. Tidak membedakan warna kulit, tidak membedakan suku, agama, ras, dan lain sebagainya, termasuk kewarganegaraan. Jadi, dalam prinsip hukum internasional ada universal jurisdiction sebenarnya, yaitu yurisdiksi dunia yang bisa mengadili siapapun pelanggar HAM di belahan dunia ini yang tidak mendapatkan proses hukum yang layak ya, not bring to justice, they are going unpunishment ya. Jadi mereka go unpunishment, mereka berlalu tanpa penghukuman. Dan kalau seandainya mekanisme dalam negeri tidak melakukan hal itu sebaik-baiknya, memproses mereka yang melakukan pelanggaran HAM,
maka jangan salahkan mekanisme atau dunia internasional yang akan melakukannya. Jadi sobat era sekalian, sebagai bangsa beradab, sebagai bagian dari bangsa di dunia, ya tentu Indonesia tidak bisa menghindar dari kewajiban ini ya. Kewajiban to respect, menghormati, to fulfill, memenuhi, dan to protect, melindungi hak asasi manusia, termasuk dan terutama adalah hak asasi manusia warga negara Republik Indonesia. Kita tahu bahwa tragedi tewasnya 6 laskar FPI tersebut sedang diinvestigasi oleh Komnas HAM, dan kita menunggu Komnas HAM apakah ada indikasi pelanggaran hak asasi manusia. Kalau ada pelanggaran HAM, maka tidak tertutup kemungkinan digelarnya pengadilan hak asasi manusia di Indonesia, dan untuk itu memang tidak membutuhkan mekanisme internasional. Karena mekanisme internasional semacam ICC misalnya, walaupun kita belum meratifikasi dan belum menjadi negara pihak dalam Statuta Roma ya, Rome Statute of International Criminal Court atau pengadilan pidana internasional ya, tetapi kita tahu bahwa kita memiliki kewajiban-kewajiban untuk tetap melindungi ya, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia, dan tetap bisa berlaku universal jurisdiction kalau mekanisme dalam negeri tidak menemukan pelaku yang sesungguhnya dan tidak membawa mereka pada proses keadilan atau bring them to justice. Jadi sobat era sekalian, saya merasa seperti kedubes Jerman sedang menyindir istana pemerintahan Jokowi yang sampai saat ini tidak kunjung juga datang untuk sekedar misalnya melihat dan mengucapkan belasungkawa, terutama pada keluarga korban, karena bagaimanapun mereka meninggal, mereka tewas di tangan aparat, dan aparat tersebut adalah aparat atau alat negara yang dibiayai oleh rakyat, oleh pajak rakyat, oleh uang rakyat. Jadi wajar kalau misalnya masyarakat termasuk Kiai Miftah di Tasikmalaya menuntut, meminta agar Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan itu mau mengucapkan belasungkawa paling tidak, terlepas dari benar dan salah. Nanti akan dibuktikan di pengadilan, tentu pengadilan yang fair ya. Tetapi sebagai sesama manusia, sesama anak bangsa, apalagi Presiden adalah bapak bagi kita semua, tidak ada salahnya kalau Presiden mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Dan kita juga tidak boleh melarang pihak kedubes lain untuk berempati, bersimpati atas tragedi kemanusiaan ini, termasuk juga kedubes Jerman. Jadikan itu sebagai bahan evaluasi, dan mudah-mudahan ada keseriusan negara, pemerintah maksud saya, untuk mengungkapkan kasus ini dan bring siapapun, membawa siapapun yang terlibat ke dalam sebuah pengadilan yang fair. Kalau salah harus dinyatakan salah, kalau tidak salah tidak boleh dihukum. Sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.